Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif, NIM 2010-409-0048. Kelas MPIC dengan mata kuliah Manajemen Peserta Didik dan dosen pengampu Dr. Hajah Wiji Hidayati MAG. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal sebagai tugas individu untuk UAS Manajemen Peserta Didik tahun 2021. Pada kali ini jurnal yang saya review berjudul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Ketidakhadiran Siswa di Sekolah dan Upaya Guru BK dalam Mengatasinya. Pada penelitian ini dilakukan di MAN 4 Kabupaten Aceh Besar. Nama jurnal yaitu Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, volume dan halaman, volume 4, nomor 3, halaman 8-17. Tahun jurnal tahun 2019 dengan penulis Roni Fitriadi, Nur Hasanah Martunis. Reviewer yaitu saya sendiri, Samsul Ma'arif, yang direview pada tanggal 27 Mei 2021. Kemudian tidak dipungkiri lagi bahwa dalam sistem pendidikan itu ada namanya kehadiran atau ketidakhadiran atau disebut presensi. Apa sih yang menyebabkan faktor ketidakhadiran siswa? Apa sih yang melatar belakangi siswa itu tidak hadir dalam melakukan pengajaran pada esok hari atau yang kita lakukan sekarang secara online? Mungkin ada dua faktor ya. Faktor yang pertama, faktor internal. Faktor internal itu faktor yang bersumber dari diri siswa itu sendiri atau dari keluarganya. Contohnya dari diri sendiri, siswa tersebut malas dikarenakan faktor-faktor lain gitu, seperti dia tuh udah nggak ada semangat untuk belajar. Dan faktor dari keluarga seperti kurangnya ekonomi atau si siswa tersebut membantu keluarganya untuk mencari nafkah, misal menjadi petani atau nelayan. Hal itu juga mempengaruhi ketidakhadiran siswa. Dan untuk faktor eksternal, yaitu faktor yang dari luar siswa tersebut. Contohnya faktor teman. Faktor teman bisa, faktor lingkungan bisa. Faktor teman seperti PS atau nongkrong sampai larut malam hingga pada pagi hari siswa tersebut telat bangun pagi sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran yang berlangsung sesuai Menteri Pendidikan. Terus faktor lingkungan juga, contohnya di lingkungan itu teman-temannya malas semua, jadi dia juga ikut terbawa malas. Mungkin itu pemaparan sedikit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran ketidakhadiran siswa di sekolah. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakhadiran siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah, serta upaya guru BK dalam mengatasi penyebab ketidakhadiran siswa di sekolah. Nah, tujuan penelitian ini untuk menggambarkan faktor-faktor apa sih yang menyebabkan siswa itu tidak hadir dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah, dan juga upaya guru BK atau bimbingan konseling dalam mengatasi penyebab ketidakhadiran siswa. Agar siswa tersebut hadir kembali, guru BK itu bagaimana caranya agar siswa tersebut termotivasi lagi untuk melakukan proses belajar mengajar. Metode penelitian. Jenis penelitian ini penelitian deskriptif dengan pendekatan mixed methods, yaitu menggabungkan dua pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Apa sih pendekatan kuantitatif? Dimaksudkan sebagai pendekatan ilmiah yang didesain untuk menjawab pertanyaan peneliti secara spesifik dengan menggunakan angka statistik mulai dari pengumpulan data, penafsiran, sampai penyajian hasilnya. Sedangkan penelitian kualitatif digunakan untuk melihat faktor penyebab ketidakhadiran siswa dan upaya guru BK
dalam mengatasi penyebab ketidakhadiran siswa. Lokasi penelitian pada ini berada di MAN 4 Aceh Besar dengan jumlah sampel 40 siswa dan 2 guru BK. Oke, metode penelitian ini dua ya. Yang pertama kuantitatif dan yang kedua kualitatif. Kuantitatif yaitu menggunakan statistik atau menggunakan data-data penyajiannya. Sedangkan kualitatif itu dengan gambaran guru BK itu mengatasi penyebab ketidakhadiran siswa di sekolah. Kalau kuantitatif itu dengan data, sedangkan kualitatif itu tidak menggunakan data atau dengan real life. Subjek penelitian ini yaitu siswa MAN 4 Kabupaten Aceh Besar. Yang diteliti kali ini yaitu 40 siswa MAN 4 Aceh Besar dan 2 guru BK. Kemudian hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran ketidakhadiran siswa di sekolah MAN 4 Kabupaten Aceh Besar berada pada kategori rendah. Sebanyak 6 siswa dengan presentase 15%, kategori sedangkan sebanyak 28 siswa dengan presentase 70%, serta kategori tinggi sebanyak 6 mahasiswa dengan presentase 15%. Di samping itu, dari analisis angket yang telah dibagikan kepada siswa, faktor-faktor penyebab ketidakhadiran siswa di sekolah di antara lain adalah berasal dari faktor lingkungan keluarga sebesar 45%, jarang mengawasi anak untuk datang ke sekolah, dan faktor dari dalam diri siswa itu 40%, malas datang ke sekolah, dan hampir 42,5% membantu pekerjaan di rumah seperti berjualan dan membantu mengelola pertanian di sawah. Hasil wawancara dengan siswa terdapat tidak mengerjakan PR. Faktor yang menyebabkan malas itu siswa tidak mengerjakan PR, susah bangun pagi juga bisa mempengaruhi faktor tersebut. Upaya yang telah dilakukan oleh guru BK untuk mengatasi ketidakhadiran siswa di sekolah adalah dengan cara memanggil siswa yang bersangkutan, melakukan konseling individual, dan langsung mengadakan home visit ke rumah siswa. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu kerjasama antar orang tua siswa dan guru di sekolah. Nah, hasil penelitiannya sebanyak 15% itu rendah. Dengan banyak 28 siswa itu presentasenya 70%. Faktor penyebab ketidakhadiran itu faktor lingkungan keluarga itu sebesar 45% ya. Seperti jarang mengawasi anak untuk datang ke sekolah. Anak misal sudah datang dari rumah itu berangkat ke sekolah. Ya, tapi di tengah perjalanan itu banyak yang menyimpang seperti nongkrong-nongkrong atau apa, itu kurang pengawasan dari orang tua, atau bisa orang tua itu mengantar anak sampai ke gerbang sekolah. Cara tersebut bisa mengatasi ketidakhadiran siswa. Dan dalam diri siswa atau faktor internal itu sebesar 40%. Malas untuk datang ke sekolah karena tidak mengerjakan PR, susah bangun pagi. Itu merupakan salah satu faktor internal dari siswa itu sendiri. Dan sebesar 42,5% faktor siswa tidak hadir di sekolah itu membantu pekerjaan di rumah atau membantu orang tua dalam mencari nafkah atau memperbaiki ekonomi, seperti berjualan, membantu mengelola pertanian di sawah. Dan untuk guru BK sendiri, upaya yang dilakukan itu seperti umumnya ya, itu memanggil siswa yang bersangkutan ke ruang BK untuk dinasehatin atau memberikan motivasi agar siswa tersebut termotivasi kembali untuk melakukan belajar mengajar. Itu memanggil siswa. Kemudian
mengadakan juga namanya home visit. Ketika mengadakan home visit ke rumah siswa, siswa tersebut sudah parah atau sudah beberapa kali tidak masuk sekolah. Oleh karena itu dari guru BK sendiri itu datang ke rumah dengan menjelaskan detail anak ini malas ke orang tuanya agar orang tua tersebut menasihati anak itu agar berangkat ke sekolah. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya yaitu kekuatan jurnal. Kekuatan jurnal atau keunggulan jurnal. Pada penelitian ini, alur atau proses pengambilan data dijelaskan lebih lengkap, informasi yang disampaikan sangat detail dan jelas, dan tahapan-tahapan yang dilakukan mulai dari teknik pengumpulan data hingga ke tahap hasil yang diperoleh dilakukan secara teratur. Kemudian kekuatan atau keunggulan jurnal yang kedua yaitu referensi-referensi pada penelitian ini sudah lengkap, up to date, baik itu dari buku, jurnal lain atau undang-undang negara yang undang-undang negara tentang sistem pendidikan. Kemudian kelemahan jurnal. Kelemahannya yaitu terdapat beberapa bahasa yang sulit dipahami, terlalu berbelit-belit, sehingga susah dipahami, khususnya bagi pembaca dari kalangan umum atau mahasiswa itu sendiri. Kemudian kurangnya solusi yang diberikan agar siswa kembali termotivasi untuk belajar di sekolah. Pada jurnal ini kurangnya solusi seperti apa gitu biar siswa itu termotivasi kembali untuk melakukan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menggunakan rumus yang sulit dipahami. Next. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti laksanakan mengenai analisis ketidakhadiran siswa di sekolah dan upaya guru BK dalam mengatasinya, gambaran perilaku ketidakhadiran siswa di sekolah manfaat Kabupaten Aceh Besar sebagian besar berada pada kategori sedang. Dari 40 siswa yang sering tidak hadir ke sekolah, 28 siswa berada pada kategori sedang dengan persentase 70%, 6 siswa berada pada kategori tinggi dengan persentase 15%, dan 6 siswa berada pada kategori rendah dengan persentase 15%. Faktor-faktor penyebab ketidakhadiran siswa di sekolah disebabkan oleh faktor dari lingkungan keluarga, diantaranya orang tua mendidik, keadaan ekonomi keluarga, serta faktor dari diri sendiri, yaitu karena malas pergi ke sekolah, susah untuk bangun pagi, tidak mengerjakan PR, membantu orang tua berjualan di pagi hari, serta membantu orang tua memanen padi di sawah, dan diajak sama teman main PS sehingga tidak ke sekolah. Untuk saran pada jurnal kali ini, saran yang pertama untuk guru BK. Guru BK, layan konseling individual dan home visit salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah ketidakhadiran. Itu untuk saran bagi guru BK. Yang kedua, untuk siswa sendiri, yaitu setelah diberikan layanan konseling individual dan dilaksanakan home visit, siswa diharapkan mampu untuk meningkatkan kehadiran ke sekolah. Kemudian yang terakhir, peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat membuka wawasan yang lebih luas secara teoritis dan praktis. Dan diharapkan penelitian ini perlu dicoba lagi lebih mendalam untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, sehingga akan mendapatkan hasil yang representatif. Untuk mengatasi perilaku ketidakhadiran siswa di sekolah, perlu dilakukan kerjasama antar guru dengan orang tua dalam memotivasi dan mengawasi untuk hadir ke sekolah. Ya, mungkin itu presentasi review jurnal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kosakata atau pemahaman yang salah mohon dimaklumi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.